mengislamkan orang dulu? Ada. Oh gitu ya. Semua sudah kembali Islam. Masya Allah. Kita tidak pernah mengislamkan orang karena hidayah dari Allah. Karena kembali lagi ya masalah lakum dinukum waliyatin itu lah. Iya, kalau masalah orang masuk Islam itu bukan kita yang ngasih, tapi Allah kasih hidayah. Betul. Kalau saya bisa Islamkan orang, ngapain orang lain? Ibu saya dulu aja gitu. Saya butuh 2 tahun untuk menyebut kata-kata cuma Yesus doang tanpa Tuhan. Karena orang Kristen nggak bisa ngomong Yesus doang, harus ada Tuhannya. Harus ada Tuhannya. Saya butuh 2 tahun untuk bilang itu. Jadi saya nggak bisa menyebut Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi otomatis terbentuk dari kecil. Apalagi nama saya jelas Hani Kristianto. Hani arti yang disayang Tuhan dari bahasa Ibrani, Kristianto pun Kristus. Saya adalah pengikut Yesus yang disayang Tuhan. Makanya kalau mau disayang Tuhan masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dengan kami di channel YouTube kami Cahayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa, sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, baru bergabung, silakan klik tanda tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video untuk para sahabat dan para pemirsa. Mudah-mudahan video yang kami persembahkan dapat bermanfaat bagi kita bersama dan bisa menjadikan inspirasi bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa Cahayati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami membawakan sebuah podcast Kohani dengan salah satu seorang admin podcastnya ya. Kohani ini adalah Cindo, seorang Cina Indonesia yang masuk Islam pada tahun 2013. Di video ini beliau akan menjelaskan kronologi beliau itu masuk Islam, mulai dari beliau itu seorang misionaris, kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Beliau akan membeberkan trik-trik misionaris saat memurtadkan umat Islam. Ini akan dibocorkan oleh Kohani. Agar tidak penasaran, mari kita simak videonya. Assalamualaikum Kohani. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Kohani? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau ngomongin Kohani gitu ya, Instagram selalu muncul di banyak feed, di banyak reels juga sering Kohani sedang di sini, Kohani sedang melakukan ini. Ini Masya Allah luar biasa. Kok dengan banyaknya kesibukan gitu ya, ini bagaimana menjaga kesehatannya Kohani ini? Ini masih seger banget ya kan, nggak ada capek-capeknya. Ya sehat itu dari Allah, kita minta sama Allah, minta kesehatan. Masya Allah, tawadu banget loh kalau sama Kohani ini. Nah kok kan orang udah banyak tahu lah ya berbicara tentang perjalanannya Kohani, ya biografinya Kohani, sosok yang dulu mungkin bisa dibilang belum memeluk Islam, tapi kemudian di tahun 2013 ya Pak ya, 2013 Kohani bersahadat untuk berkomitmen memeluk Islam. Nah ini apa sih kok yang bisa dibilang yang melatar belakangi akhirnya Kohani memeluk Islam kok? Yang melatar belakangi saya baca Bible. Jadi di Bible itu di nasihat-nasihat, ayat-ayat yang berisi nasihat itu di Amsal. Amsal 13 ayat 15 mengatakan akal budi itu bisa mendatangkan karunia. Terus di Amsal 10 ayat 21 mengatakan tanpa akal budi orang bisa mendatangkan kebodohan dan binasa. Dan lalu di 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya menguji kitab saya gitu. Ya, saya tidak perlu menjelaskan, tapi jelas sekali Bible ini sudah berubah. Bible
ini sudah bukan firman Tuhan, dan Bible ini ditulis oleh mereka sendiri dalam Five Gospel yang ditulis oleh 100 lebih para ahli-ahli Bible, sejarawan, dan itu mengatakan Bible itu sudah tidak murni dan tidak ada sedikit sekali yang perkataan Yesus. Dan Bible sendiri akhirnya mengatakan bahwa di dalam Bible saya baca ini yang dibalik sama gereja. Gereja sekarang kalau ngomongin apa 10 perintah Allah. Nah, Allah ya, bukan Allah. Yang pertama katanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan berimu salah. Di Bible jelas di situ di Markus 12:29, terus Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 17 ayat 3, ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Ya, Guru, apa hukum utama dan terutama?" Orang bertanya ke Yesus, "Ya Yesus, apa hukum yang utama terutama paling tinggi nih?" Yesus mengulang perkataan Nabi Musa 5.000 tahun sebelumnya dalam perjanjian lama di kitab Ulangan. Dia mengatakan sembahlah Allah saja, Allah itu esa. Kalau diarabkan la ilaha illallah, satu. Iya, ternyata sembahlah Allah dan Allah itu esa. Dan di sana banyak sekali ayat-ayat yang saya bisa cari sendiri, bisa saya tunjukkan juga bahwa Yesus mengatakan saya bukan Tuhan, saya lebih kecil dari Tuhan. Saya nggak tahu kapan kiamat terjadi. Dan akhirnya banyak nanti Yesus sholat, Yesus berwudu, Yesus kok begini gitu. Karena memang perbedaannya kalau di Kristen itu rata-rata dan 99% mungkin mereka nggak pernah khatam dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau kita Al-Baqarah sampai Anas lah. Nah, di sana nggak ada. Jadi ada kayak missing link gitu ya. Ya, jadi akhirnya kita di missing linknya enggak, tapi kalau dipelajari sebenarnya ajarannya Bible sih tauhid. Oke. Nah, jadi akhirnya kita uji, kita cari, dan akhirnya saya menemukan oh ya hanya Islam. Sebenarnya rujukan juga gitu ya, Iya. sebagai perantara lah ibarat Betul. seperti itu. Jadi dari mulai Jabur, Taurat dulu, baru Jabur, baru Injil, ternyata semua mengarahnya ujungnya adalah Quran. Al-Quran. Iya. Masya Allah. Nah dari situ udah mulai ya akhirnya ngulik ini gimana nih gitu ya. Ya butuh waktu lama itu untuk benar-benar siap syahadat gitu. Masya Allah. Nah akhirnya apa kok yang bisa bikin Kohani untuk memastikan mantap nih buat syahadat, mantap nih buat masuk Islam. Ustadz Arifin Ilham itu mengirim namanya Ustadz Firman dan istri keduanya, mualaf juga Mbak Mika, dia penatua di satu gereja yang sudah masuk Islam di Bogor, datang ke rumah saya. Datang dengan mobil tulisan Asyikro. Ustadz Arifin pengen ketemu. Masya Allah. Nah, diajaklah saya ke Asyikro. Disitulah saya syahadat. Gitu. Yang membuat Kohani mantap nih buat syahadat. Sosok Apalagi yang harus saya jalankan karena Yesus mencontohkan itu. Jadi saya menemukan di Bible Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan, sembahlah Allah saja, Allah itu esa. Bahkan coba iblis yang ciptakan siapa? Tuhan. Tapi kalau Yesus Tuhan, Yesus dicobain sama iblis. Di padang gurun akan diberi harta, tata, dan wanita. Kalau dia menyembah, coba dia kalau kamu menyembah saya, iblis mengatakan Yesus, aku berikan harta, tata, dan wanita. Apa jawabnya? Nyalang kau iblis, sebab ada tertulis sembahlah Allah saja, Allah itu esa, bukan dia Tuhannya. Dia menyembah. Jadi waktu Yesus kalau dipelajari dengan benar, dengan hati terbuka dan pikiran terbuka, siapa sih yang disembuh Yesus ketika Yesus di dunia? Dan murid-muridnya dan ibunya. Ibunya tahu dia bukan Tuhan, murid-murid tahu, makanya mereka menyembah kepada Allah yang esa. Masya Allah. Dan jadi saya menyembah kepada Allah, pada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Masya Allah. Ini jalan hidayah gitu ya. Akhirnya dibukakan semuanya itu sama Allah. Tapi memang ini nggak bentuk dari perdebatan karena ya orang kalau ditutup hatinya oleh Allah ya nggak akan terbuka. Betul. Barang siapa disesatkan nggak bisa diluruskan, tapi barang siapa diberi hidayah diluruskan susah untuk disesatkan. Masya Allah, ini quote yang luar biasa juga ya. Nah, kok berbicara dari kegiatan Kohani, kan kalau sekarang nih kegiatannya padat banget, dakwah, kemudian juga menyantuni banyak sosok atau banyak lembaga yang memang butuh disupport secara perekonomian gitu ya. Nah, dulu di agama sebelumnya, apakah seheboh ini kegiatannya Kohani? Sama juga. Sama. Ada nggak memurtadkan orang dulu? Ada. Oh gitu ya. Semua sudah kembali Islam. Masya Allah. Penebusan dosa ya. Jadi kalau ada yang mengatakan coba buktikan, kan sekarang lagi zamannya medsos. Saya dulu dimurtadkan oleh Hani
dan saya masih Kristen, saya mau lihat buktinya. Oke. Jadi tunjukkan aja kalau ada yang saya murtadkan belum balik ke Kristen, silahkan. Masya Allah. Saya ingat saya nggak ada satupun. Nah itu dulu kayak gimana sih kok ketika memurtadkan orang Islam keluar dari agamanya? Yang pertama kita lihat umat Muslim ini berbeda-beda. Sebenarnya enggak gitu. Kalau kita mau nyari, kita ini nggak beda, kita semua Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau terpecah-pecah, ya namanya juga aliran. Iya. Kalau mau tahu gereja lebih terpecah. Oke. Berbeda, persamaannya apa gitu kan? Kita tadi bisa berbeda, sekarang persamaan. Di Islam mau sholat di masjid manapun bisa, di Kristen nggak bisa. Oke. Anda coba dari GKI ke karismatik, nggak bisa. Nah, lalu kita melihat yang di sini yang kurang, ukhuwah Islamiyah, Persaudaraan dalam Islam ya. Biasa kami mencari umat Muslim yang cinta dunia, Oke. yang nyari utang, yang butuh duit, yang butuh pinjaman, yang mengeluh kalau dia susah, sakit, atau ada ujian-ujian kesusahan dunia, ekonomi misalnya. Nah, gitu kita deketin. Nah, asik nih, Tuhannya duit nih. Ya kan? Dia nggak percaya kalau Allahnya akan bisa ngidupin dia. Berarti kita pakai Yesus, kita pinjemin uang. Oke. Orang-orang sakit kita bantu. Ada di Semarang, namanya Rumah Kasih Hidrosefalus. Ada 2 penyakit yang penyakit ini ujungnya kematian dan 0,01% kemungkinan untuk bisa pulih dan sehat kembali, yaitu kanker dan hidrosefalus. Ya di situ banyak orang Muslim kita bantu. Bantu kasih uang, cuma dibantu. Ibu bapaknya kasih uang. 2 bulan, 3 bulan kita akan tanya, kok saudaramu yang Muslim gak ada yang bantu kamu, padahal kalian paling banyak. Terpukul itu biasanya. Oke. Masya Allah. Kami sayang karena Yesus cinta sama kamu. Padahal enggak. Kalau kita percaya dengan Allah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kita sholat aja, cukup takbir aja, Allahu Akbar, bukankah Allah Maha Besar, Dia lebih besar dari segala masalah kita? Kita harusnya enggak bergantung sama manusia. Nah, itulah yang membuat akhirnya ketika dia bergantung sama manusia dan bukan Muslim, kelar dia. Kita masuklah gitu ya. Iya, kita pun umat Muslim nggak boleh kok bergantung sama Muslim. Betul. Sekarang siapa bergantung kepada manusia pasti Anda kecewa. Dan orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang menyembah kepada Allah tidak akan pernah menjadikan manusia lainnya sebagai idola, termasuk saya. Jangan jadikan saya idola, panutan. Bukan, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, ini ada pesan nih. Kalau ini izin HP-nya disimpan, lightingnya mantul dari HP. Oh iya. Siap. Ya, siap. Nah, ini menarik sekali ya. Artinya dari kesulitan secara finansial, kesulitan duniawi, dan merasa orang Muslim yang hidupnya sendiri kayaknya benar-benar lagi ngenas banget gitu ya. Ini jalan masuk gitu ya kayak. Jalan masuk. Nanti ada kegiatan-kegiatan saya waktu di gereja. Kasih becak, kasih kambing. Jadi orang-orang tua yang di kampung itu, yang nganggur, kita kasih kambing sepasang. Nanti lahir tuh anaknya 3, 4 dalam 4 bulan. Nah, dari situ ada kita dituntut imbal balik nggak sih kok? Dulu setiap hari Minggu saya ajak ke gereja tuh orang-orang Nurut mau. Mereka kan kalau di Jawa Timur ya khususnya, dulu saya di Mojokerto, ya yang ke gereja, ke masjid. Oke. Yang penting kan dapat uang, yang dapat bantuan. Jumat ya, soal Jumat, hari Minggu Ya, dia Jumat sholat Jumat. Kalau lagi di sana masalahnya masih banyak kejawen. Jadi kemungkinan yang murtad itu bukan Islam. Dia mengatakan dirinya Islam, tapi dia kejawen. Karena Islam nggak ada tuh kekuburan, Islam nggak ada tuh suruhan. Gitu. Nah, ini menarik sekali gitu ya, perjuangannya ternyata untuk memurtadkan ya orang-orang Islam ya, luar biasa. Tapi setelah beliau mualaf, tarik lagi kok ya. Ya, kita waktu itu saya ke kampung, ke Desa Dudan Mojokerto, tempat di mana saya bikin pabrik. Saya udah pakai baju koko begini, gamis. Saya ajan, saya sholat, orang-orang yang saya ajak semua. Dan ketika saya masuk, saya langsung umumkan saya sudah Islam. Masya Allah. Gitu. Yang nggak seneng ya udah nggak usah kenal sama saya. Gitu. Pasti ya, ada yang girang, ada yang aduh ini apa nih. Sebenarnya itu kan urusan masing-masing ya. Gitu. Orang mau, bahkan di Islam kita ada orang yang mbah batu sekalipun kita nggak akan hina. Kita tidak pernah mengislamkan orang.
Karena hidayah milik Allah. Karena kembali lagi ya, masalah lakum dinukum waliyadin itulah. Iya, kalau masalah orang masuk Islam itu bukan kita yang ngasih, tapi Allah kasih hidayah. Betul. Ya, kalau saya bisa Islamkan orang, ngapain orang lain? Ibu saya dulu aja gitu kan. Sahabat Cahayati, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak caranya itu misionaris dan orang-orang gereja ini memurtadkan orang Islam, dan mereka kebanyakan yang didekati adalah orang yang lagi susah, lagi tidak punya duit, akabannya dangkal, imannya dangkal, jadi mereka didekati. Dengan begitu sangat mudah untuk dimurtadkan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memperdalam ilmu agama kita, ya. Dan bukan hanya kita, keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, itu harus kita berusahakan untuk tauhidnya diperdalam, akidahnya diperdalam, agar tidak terpengaruh dengan iming-iming dari misionaris ini, ya. Dan berusaha menjadi orang yang di atas kemampuan, yang mempunyai kemampuan materi jika bisa, gitulah. Dan itu semua atas kehendak Allah. Jadi kita harus berdoa, berusaha dan berdoa, seperti itu. Sahabat Cahayati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.